Setelah malam itu, hidupku berubah 180 derajat. Aku masih bisa bernapas, masih bisa tertawa, tapi semuanya terasa hambar. Seolah dunia ini hanya berjalan, tapi aku tidak ikut bergerak di dalamnya. Setiap kali membuka mata di pagi hari, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Semua kenangan yang pernah kubangun dengan suamiku, dengan keluargaku, seakan hancur jadi puing-puing yang menusuk hati. Aku memutuskan untuk sementara waktu kembali ke rumah orang tuaku. Lucunya, rumah itu juga menyimpan luka yang sama. Karena di rumah itu jugalah aku harus berhadapan dengan kenyataan. Kakakku sendiri adalah orang yang mengkhianati aku. Hari pertama aku pulang, Mama menatap aku dengan mata berkaca-kaca. Beliau tahu ada sesuatu yang salah. Aku bukan tipe orang yang suka cerita detail, tapi Mama bisa membaca wajah anaknya. "Ada apa, Nak?" tanya beliau pelan dengan suara yang hampir pecah. Aku hanya bisa menangis dan memeluknya erat. Aku butuh pelukan itu, meski aku tahu luka yang kurasakan ini bukan sesuatu yang bisa sembuh hanya dengan menangis. Beberapa hari kemudian, aku akhirnya menceritakan semuanya. Tentang bagaimana aku mendapati suamiku bersama kakakku. Tentang semua kebohongan yang mereka buat di belakang aku. Mama syok. Tangannya langsung menutup mulutnya, matanya menatap kosong. "Astaga, apa yang dipikirkan kakakmu? Kenapa dia tega?" katanya sambil menangis. Papa yang biasanya keras, hanya diam lama sekali. Lalu beliau berdiri, masuk ke kamarnya, dan tidak keluar sampai malam. Aku tahu, hatinya hancur. Bagaimana tidak? Seorang anak mengkhianati anaknya yang lain. Itu bukan hanya pengkhianatan, tapi juga penghancuran keluarga. Kakakku mencoba beberapa kali menghubungi aku. Dia kirim pesan panjang-panjang, mengatakan bahwa dia menyesal, bahwa semua terjadi karena kelemahan mereka, bahwa mereka tidak pernah berniat menyakitiku. Tapi bukankah itu omong kosong? Kalau benar tidak ingin menyakitiku, mereka bisa berhenti sejak awal. Mereka bisa memilih untuk menjaga aku. Tapi yang mereka pilih justru sebaliknya. Suamiku juga tidak kalah gigih. Dia datang ke rumah orang tuaku, mengetuk pintu berulang kali sampai papa keluar dan dengan suara keras mengusirnya. "Pergi, jangan pernah injakkan kaki lagi di rumah ini," kata papa. Itu pertama kalinya aku melihat papa begitu marah. Aku bersembunyi di balik tirai jendela, melihat suamiku menunduk, menangis, lalu pergi dengan langkah gontai. Ada satu bagian dalam hatiku yang masih ingin percaya padanya, tapi bagian lain yang jauh lebih besar sudah mati rasa. Aku tahu, cinta bisa hancur seketika ketika percayaan dikhianati, dan kepercayaanku tidak akan pernah kembali lagi. Hari-hari berikutnya penuh dengan kebisuan. Aku banyak mengurung diri di kamar masa kecilku. Dinding yang dulu penuh poster masa SMA, kini jadi saksi tangisanku tiap malam. Kadang aku menatap cermin dan bertanya, kenapa aku? Apa aku kurang baik? Apa aku tidak cukup? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk. Tapi aku sadar, pengkhianatan bukan tentang aku yang tidak cukup. Itu tentang mereka yang tidak pernah puas. Waktu terus berjalan, meski lambat. Aku memutuskan untuk melanjutkan hidup. Aku mulai bekerja lebih giat, menyibukkan diri dengan hal-hal kecil. Aku belajar memasak lagi, menulis di buku diari, bahkan sesekali keluar jalan sendiri. Semua itu kulakukan bukan untuk menumpahkan, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri. Aku masih bisa berdiri, meski mereka berdua mencoba merobohkan aku. Suatu sore, aku bertemu lagi dengan kakakku. Tidak sengaja. Aku sedang belanja di pasar, lalu dia muncul. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali kulihat. Dia mencoba menyapaku. "Dik, tolong, dengerin aku sekali aja," katanya sambil menahan tangis. Aku terdiam, tubuhku gemetar, semua luka seolah terbuka lagi. Tapi aku hanya berkata pelan, "Kamu bukan kakakku lagi. Kakakku mati malam itu." Lalu aku pergi, meninggalkannya di tengah keramaian. Aku tidak tahu apakah itu kejam atau tidak. Tapi aku tahu, itu satu-satunya cara agar aku masih bisa bernapas. Setahun berlalu, luka itu tidak hilang. Tapi aku belajar hidup dengan bekasnya. Aku sudah resmi bercerai. Aku dan suamiku kini hanya dua orang asing yang kebetulan pernah saling mencintai.
Kakakku pun sudah jarang terdengar kabarnya. Aku tidak peduli lagi. Aku mulai menemukan diriku lagi. Aku belajar bahwa pengkhianatan tidak akan pernah bisa dihapus, tapi kita bisa memilih untuk tidak tinggal di dalamnya selamanya. Aku mulai bisa tertawa dengan teman-teman, mulai bisa tersenyum pada hal-hal kecil, meski di dalam hati masih ada ruang kosong yang belum terisi. Kadang aku masih terbangun tengah malam, ingat malam ketika aku menjadi saksi hidup pengkhianatan itu. Tapi kali ini, aku tidak menangis lagi. Aku hanya menarik napas panjang, menutup mata dan berkata dalam hati, aku kuat, aku selamat, aku pantas bahagia. Hidupku memang tidak lagi sama, tapi aku belajar dari kehancuran, selalu ada kesempatan untuk membangun kembali. Luka ini mungkin akan selalu ada, tapi aku percaya, suatu hari nanti aku bisa benar-benar pulih. Aku bisa mencintai lagi, itu diriku sendiri, orang lain, atau sekedar hidup yang masih memberiku kesempatan. Dan kalau kamu tanya, apa yang paling sakit dari semua ini? Bukan hanya karena suamiku selingkuh, bukan hanya karena kakakku sendiri yang melakukannya, tapi karena aku dipaksa menjadi saksi hidup. Melihat dengan mataku sendiri bagaimana orang-orang yang paling aku cintai bisa tega menusukku dari belakang. Itu luka yang tidak akan pernah sama lagi. Tapi aku masih berdiri. Dan itu mungkin adalah kemenangan kecilku.